Saudara saksi Rifaizal Samuel, mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Irfan Widianto mengungkapkan soal senjata yang ditemukan di lokasi sebagai alat bukti pembunuhan Yosua Huta Barat. Pada itu saudara kan sudah sempat memfoto apa-apa yang ada di situ kan, termasuk juga senjata jenis pistol itu. Betul Yang Mulia, kami memfoto pistol jenis HS yang diidentifikasi adalah milik almarhum, kemudian jenis Glock yang diidentifikasi adalah milik Richard. Eliezer, ada 2 senjata ya. Peluru yang ada di situ tuh apakah Siap. Semua masih berisi di magazin atau udah kosong semua? Pada saat itu Magazin udah kosong? dikosongkan Yang Mulia pada saat itu. Dikosongkan. Oleh saudara Richard dan disaksikan oleh kami para penyidik. Saudara lihat ada berapa tembakan di dinding dan di apakah bisa saudara identifikasi itu di dinding atau di korban barangkali sudah bisa? Mohon izin Yang Mulia, Secara kasat mata? secara kasat mata di arah dinding kurang lebih ada 5. Dinding arah ke atas? Siap. Yang ke arah atas, kemudian yang ke arah bawah itu kurang lebih ada 1 atau 2 Yang Mulia. 1 atau 2. Siap. Satu magazin itu kira-kira isinya berapa untuk Glock? Untuk Gloss seingat kami, setahu kami ada 17 Yang Mulia. Kaliber berapa itu? Mohon izin saya lupa Yang Mulia. Lupa. Untuk HS berapa magazin dan kaliber berapa? Untuk HS saya juga lupa Yang Mulia. Lupa juga. Terus kemudian setelah lakukan olah TKP secara sementara ya, Siap. TKP darurat istilahnya ya, kemudian jenazah tersebut diangkut melalui ambulan ya. Siap. Setelah itu izin melanjutkan Yang Mulia, setelah proses tersebut saksi dibawa dan barang bukti dibawa, kami melakukan dokumentasi. Setelah itu kami diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk memanggil ambulans, memanggil ambulans, dan saya arahkan Kasubnit saya, anggota saya beserta 1 anggota penyidik untuk mencari ambulans terdekat untuk membawa jenazah. Gitu ya. Pada saat itu jenazah dikawal oleh KBP Susanto dan anggotanya, untuk dari Jakarta Selatan oleh Ibda Arsyad dan Bribtu Reinhardt. Jadi 2 orang dari kami Yang Mulia. Dibawa kemana? Rumah sakit Dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Keramat Jati. Siap. Rumah sakit terdekat dari lokasi. Siap. Itu kurang lebih 19.30. Kemudian kami lanjutkan proses Tidak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya? Keramat Jati Yang Mulia. Ya, Keramat Jati. Siap. Dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan dengan terdakwa Irfan, saksi Rifaizal Samuel sebagai anggota Polri yang turut hadir di tempat kejadian perkara diminta untuk menyebutkan siapa saja yang hadir di TKP usai pembunuhan Yosua Huta Barat terjadi. Saudara lihat siapa saja di TKP waktu itu? Siap, izin menyampaikan Yang Mulia. Pada saat saya sampai, kami memarkir mobil di depan rumah Bapak Kasat Reskrim. Ya. Kemudian setelah kami turun, Bapak Kasat Reskrim, Ada Pak Ridwan. Pak Ridwan, Aku Kasat pada waktu itu. Ya. siap memberikan beberapa penyampaian terkait bahwa ada peristiwa tembak-menembak Ya. di rumah Saudara, Bapak. ya. Kadif Saudara pas Propam. melihat jenazah masih ada di situ kan? Ini di luar rumah Yang Mulia pada saat Ada itu. luar rumah, belum masuk ke rumah. Siap belum? Ya, di garasi, di pekarangan atau di garasi? Di depan garasi Yang Mulia. Sudah rame orang di situ. Pada saat itu sudah mulai agak ramai Yang Mulia. Sudah mulai rame. Ada beberapa anggota Propam pada saat itu yang kami tidak mengetahui. Kemudian setelah perjalanan masuk ke dalam, kami bertemu dengan Melalui garasi saudara masuk? siap. Di depan garasi kami bertemu dengan AKBP Ari Cahya senior kami. Saya Nugraha. Siap. Siapa lagi? Kemudian ada AKP Irfan pada saat itu. AKP Irfan, saudara juga ada di situ? Di Saudara depan lihat? rumah Yang Mulia. Di depan rumah ada AKP Irfan Widianto, saudara lihat? Betul Yang Mulia. Depan rumah ya sebelum masuk garasi. Sebelum masuk ke garasi. Setelah kami masuk ke dalam garasi, kemudian ke dapur, di situ sudah cukup ramai, tapi seingat saya Dari itu garasi melalui dapur baru ke ruangan tengah. ke ruangan tengah kurang dari 10 orang. Yang saya ingat pada saat itu ada BJP Beni Ali,
Siapa namanya? Brigadir Jenderal Polisi Beni Ali, Karo Provos, berpangkat Jenderal Bintang 1. Kemudian ada Brigadir Jenderal Polisi HK, Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan ada di situ. Siap. Itu pukul berapa tadi itu? Kira pukul? Pada saat di situ lebih kurang? Saya ingat saya 17.20 yang mulia. 17.20-an. Ulangi, 18.20. Kurang 18.20. 18.20. Jadi perjalanan kami dari Polres Jakarta Selatan menuju ke TKP kurang lebih setengah jam. Setengah jam lah ya. Hampir setengah jam. Jadi di situ nyampe di situ sekitar pukul 18.20 yang mulia. 18.20. Dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Irfan Widianto, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dari anggota Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samual. Saksi Rifaizal yang tiba di TKP Duren 3 sempat menginterogasi Eliezer soal penembakan Yosua. Namun, Verdi Sambo yang saat itu juga ada di lokasi langsung memarahi saksi Rifaizal agar tidak menekan Eliezer. Saya tanyakan pada saat itu, siapa ini yang nembak? Richard langsung menyampaikan, siap, saya komandan. Oh Richard, saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap, saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul, interogasi. Tentu ya. Saya lanjutkan interogasi, di mana kamu melakukan posisi menembak? Siap, di lantai 2. Coba kamu ceritakan, seperti apa awal ceritanya? Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia, izin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa gerakan yang almarhum lakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Verdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu. Setelah itu tidak lama kemudian kami melanjutkan proses olah TKP yang dilakukan oleh tim identifikasi kami, Polres Metro Jakarta Selatan. Kami ikut mengawasi beberapa ruangan dan kami memastikan bahwa ruangan tersebut terdokumentasi dengan baik. Kemudian kami melanjutkan proses pengambilan barang bukti. Dan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh kasat kami, bahwa ada penyampaian dari Kombes Pol Susanto yang beliau menyatakan bahwa terkait masalah senjata dan saksi kami bawa ke Propam. Dan perintah tersebut adalah perintah dari Bapak Irjen Pol Verdi Sambo.